noni Belanda, tentara banyak bermacam-macam siluman. Oh banyak. Memang gimana kok sampai banyak di situ tempatnya? Ada kerajaan gaibnya? Ada. Kerajaan gaib siapa yang menguasai di sana? Macam-macam. Siapa yang tak kenal bendungan Katulampa ini? Pasti semua orang Indonesia pernah mendengar bendungan ini karena seringkali disiarkan di televisi dan surat kabar. Bendungan yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor ini sebenarnya bendungan peninggalan zaman Kompeni. Mulai didirikan pada tahun 1911 dan selesai pada tahun 1912. Dan hingga sekarang masih berfungsi sebagai bendungan yang mengatur aliran air sungai ke Jakarta. Ketika Jakarta banjir, bendungan ini menjadi sorotan publik karena level ketinggiannya berkaitan dengan seberapa parah banjir yang terjadi di ibu kota Jakarta. Namun di balik pentingnya bendungan ini, ada misteri yang tersingkap di balik pikiran warga sekitar. Apalagi kalau bukan cerita mistis yang terselubung yang menjadi buah bibir warga Katulampa. Berikut ini adalah 5 misteri bendungan Katulampa Bogor yang di luar nalar. Pertama, tentara dan noni Belanda penjaga bendungan. Seorang warga penjaga pos pengamatan bernama Aliudin. Beliau menuturkan ada banyak penampakan yang dialami warga di sana. Salah satunya adalah penampakan tentara Belanda. Ceritanya, dulu ada seorang warga pengendara motor yang sedang melewati jembatan bendungan. Dari kejauhan, dia melihat seorang yang memiliki kulit putih, tinggi besar, serta berpakaian tentara. Dia menyangka bahwa orang itu adalah tentara biasa. Ternyata hantu tentara Belanda. Sontak dia kaget dan berbalik arah dengan tergesa-gesa. Begitu juga noni Belanda juga sering menampakkan diri di sekitar jembatan. Kulitnya putih dan mengenakan pakaian adat orang Belanda. Penampakan-penampakan ini membuat warga semakin was-was ketika melewati bendungan ini. Yang kedua, suara tangisan pertanda Jakarta. Tidak semuanya seperti itu. Harus seimbang. Harus seimbang. Kalau tidak seimbang akan hancur tempatnya. Iya, benar itu. Nah, terus yang ini seumpama saya tawarkan untuk menyempurnakan, iya, tidak, biar tidak menjadi siluman ular, bagaimana ya? Mau? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Sudah lama saya. Ada seorang yang bernama Andi Sudirman, koordinator pelaksana Bendungan Katulampa, yang mengaku pernah mengalami cerita mistis sebelum Jakarta banjir. Menurutnya, sebelum banjir datang, pasti dia mendengar suara tangisan, seperti orang yang kesakitan dan hujan terus-menerus tanpa henti. Selain itu, beliau juga mencium bau harum wewangian, mungkin seperti bau Kamboja atau kemenyan, dan juga bau bangkai. Pria berumur 48 tahun itu tidak takut, malah menganggap hal-hal mistis itu sebagai hal yang biasa. Yang ketiga, Istana Jin. Istana Jin telah diketahui telah merambah di berbagai tempat di belahan planet bumi yang terkenal angker dan mistis. Tak terkecuali Bendungan Katulampa Bogor ini. Cerita ini berasal dari acara televisi yang sedang melakukan syuting di area tersebut. Ketika itu, ada paranormal yang sedang melakukan penerawangan di area bawah jembatan Katulampa.
Di situ, paranormal melukiskan adanya bangunan istana gaib dan seorang ratu yang menaiki harimau putih. Entah mengapa, para bangsa jin menggunakan tempat ini sebagai tempat persemayamannya. Mungkin mereka suka tempat yang lembab dan sejuk. Yang keempat, kerbau tanpa kepala. Ada cerita dari salah seorang warga sekitar ketika pulang kerja malam hari. Dulu, ketika masih berupa jembatan gantung, orang tersebut melihat sesosok kerbau di tengah jembatan sedang menuju pintu irigasi. Ketika didekati, ternyata kerbau itu tanpa kepala. Lalu dia pergi pulang untuk memberitahu keluarga. Tapi setelah keluarga itu mengecek ke lokasi penampakan, ternyata kerbau itu sudah menghilang bagaikan ditelan bumi. Mungkin kerbau ini berkaitan dengan sejarah masa lalu bendungan ini yang peresmiannya mengorbankan seekor kerbau. Yang kelima, sumur tua. Dulu, ketika zaman penjajahan, konon pos pemantauan bendungan Katulampa menjadi tempat pembantaian tentara Belanda yang kalah dengan tentara Jepang. Andi, seorang penjaga bendungan ini, menuturkan dulu di belakang pos pemantauan ada sebuah lubang yang berisi potongan-potongan anggota tubuh manusia yang diduga korban pembantaian. Namun, sekarang telah ditimbun dan dirapikan menjadi bangunan. Tapi, ketika keadaan sunyi dan senyap, masih terasa aura mistis yang kuat dari tempat bekas pembantaian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Manusia Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Manusia Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Pada Manusia Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Amin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mbak Deki, dan insya Allah malam hari ini kita akan mencoba mengungkap suatu tempat yang misteri, yang terkenal angker gitu. Yaitu ini ada tempat ini salah satu di Bogor ya, yaitu yang dikenal dengan bendungan ya, bendungan Katulampa. Ini banyak sekali kejadian-kejadian masyarakat sekitar yang sering melihat atau sosok gaib yang suka menampakkan diri di sana, kayak noni-noni Belanda, dan ada suara-suara yang membuat warga sekitar itu ketakutan. Dan yang paling misterius yaitu tentang sosok laki-laki yang tua yang dari informasi masyarakat itu adalah jelmaan siluman buaya. Dan aki-aki muncul ini kalau ada air yang akan meluap atau bendungan Katulampa akan banjir gitu. Ini beliau akan muncul. Nah, nanti kita akan coba sebenarnya di bendungan Katulampa ini sosok gaibnya yang menguasai itu siapa. Nanti kita akan coba berkomunikasi, menanyakan sebenarnya kenapa kok ada penampakan sering menampakkan diri ke masyarakat, ada apa. Nanti kita akan coba ngobrol dengan salah satu sosok gaib yang ada di bendungan Katulampa yang ada di Bogor. Nanti kita coba hadirkan lewat mediator. Untuk sedulur Pada Manusia Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah SWT. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan agar kita lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi, dan intinya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oke, kita langsung aja Mbak ya. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya nirwana. Saya penting itu dan semua keluarga yang hidup semua tidak ada efek mungkin saja sampai saja. Saya cahaya nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cahaya nirwana. Bagi saya untuk menarik
energi yang kuat yang ada di bendungan Katulampa, sosok gaib yang sering menampakkan diri di bendungan Katulampa tertarik dan terikat ke telapak tangan saya. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu sinkron untuk meditator. Sesuaikan dengan meditator dan Muhammad. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga, kakinya terikat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron semuanya. Coba mengalami semuanya. Coba mengalami semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Sampurasun. Pakai bahasa manusia bisa tidak? Jangan pakai bahasa alien. Saya bantu ya, biar bisa bahasa manusia. Saya bisa bahasa manusia. Kita sore tersambung dengan sempurna. Bisa bahasa manusia khusus bahasa Indonesia. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa ini? Udah bisa bahasa manusia ngomong. Ayah naon ya? Orang kelia. Nah ini saya nggak bisa bahasa Sunda. Atau Mbah Abdi teh tidak tahu bahasa Sunda. Apa yang bisa bahasa Indonesia? Bisa, alhamdulillah. Punten yang maaf saya mengganggu. Kalau boleh tahu ini siapa? Dari golongan apa? Golongan Siloma. Oh, apa yang sering dilihat oleh masyarakat siluman buaya? Yang Bukan. oh bukan. Bentuk saya ular. Oh ular. Ya. Ular hitam itu. Ular banyak. Iya, mohon maaf. Kenapa saya ditarik ke sini? Iya. Bukan tempat saya di sini. Tadi waktu ditarik ke sini, yang lagi ngapain? Ada di dalam rumah. Oh, ada di dalam rumah. Ya, di lubang. Di lubang ya, Mbah. Mohon maaf saya mengganggu. Mohon maaf kalau tidak sopan. Ini Mbah mau tanya, tempat Mbah ini saat ini kan di bendungan yang ada di Bogor. Ya. Yang dikenal oleh masyarakat itu bendungan Katulampa. Itu katanya sering terjadi penampakan. Ada sosok noni-noni Belanda, tentara Banyak Belanda. bermacam-macam siluman. Oh banyak. Banyak. Memang gimana kok sampai banyak di situ tempatnya? Ada kerajaan gaibnya? Ada. Kerajaan gaib siapa yang menguasai di sana? Macam-macam. Macam-macam. Dari golongan siluman juga. Ya. Kalau dari golongan siluman berarti dulunya Mbah manusia. Ya. Tanah Jawa ini dulu banyak gaib
ada yang menundukkan. Oh dulunya. Ya, tanah Jawa ini banyak semua. Hampir seluruh tempat ada. Iya, karena tanah Jawa itu banyak misterinya. Nah, ini Mbah hidup waktu itu dulu di zaman apa? Penjajah. Zaman penjajah Belanda. Ya, Oh, berarti tahu sebelum dijadikan bendungan Katulampa itu sebenarnya tempat apa kok sekarang jadi bendungan dan angker? Kisahnya seperti apa dulu Mbak tempat itu sebelum jadi bendungan? sebuah parit, Parit. rawa. Iya. Terus kenapa sekarang jadi angker setelah dibikin bendungan Mbak? Karena tidak senang rumahnya pada dirusak. Oh, makhluk gaib yang di sana. Ya, Tapi akhirnya dibangun juga sampai terjadi bendungan itu. ya, Cuman penampakan masih sering terjadi. banyak. Nah, terus yang aki-aki itu saya pernah dengar itu yang setiap mau ada datangnya banjir, bila muncul katanya itu. Itu masih buaya. Sing buaya. Ya, Kalau temen Mbah siluman juga. siluman juga. Tapi mereka tidak mengganggu masyarakat sekitar ya. Tidak, Iya, hanya menampakkan saja. menampakkan saja. Mungkin menampakkannya ada tujuan, namun penyampaiannya mau dikasih pesan Ya, ada tujuan. apa? Tapi manusia tidak tahu. Oh ya, memang apa pesannya kok ingin disampaikan ke masyarakat yang ada di sana? Akan datang banjir besar. Oh, subhanallah. Berarti kalau ada sosok gaib yang menampakkan diri, itu tandanya akan ada banjir besar. Ya, Karena bendungan itu salah satu, jika bendungan itu jebol, ibu kota Jakarta akan tenggelam, akan banjir. rata dengan air. Iya, rata dengan air. Iya. Oh, berarti dulunya itu adalah parit Ya, yang dibuat oleh itu di zaman siapa waktu membuatnya itu? penjajah. Belanda. Ya, Oh, tahunnya Mbah itu penjajah ya. ya, Memang bangsa ini dulu dijajah. Berarti dulu Mbah waktu jadi manusia bertempur melawan penjajah. ya. Karena keilmuan. Oh, Zaman dulu tuh ilmu tinggi-tinggi. Apapun bisa dilakukan. berarti Mbah bisa kalah gimana ilmunya tinggi itu? Banyak pengkhianat Oh, dari kelemahan. berarti Anda dikalahkan karena ada yang mencari kelemahan Anda dengan cara orang yang berkhianat. Ya, Bisa diceritakan Mbak kisahnya itu? Kisah perjalanan Mbak melawan penjajah Belanda dulu gimana? kita bertempur. Kita tidak mempan ditembak. Tidak mempan ditembak. Belanda bingung, manusia kok nggak mempan ditembak? Banyak manusia zaman dulu yang punya ilmu kebal. Oh, namanya Kebal senjata tajam. Kebal tembakan. iya, tidak bisa dikalahkan itu. Ya, Tapi akhirnya ada yang berkhianat. Siapa yang berkhianat, Mbak? zaman dulu. Dan mereka dikasih upeti. Mereka mau berkhianat Oh, sama bangsanya sendiri. astagfirullahaladzim. Hanya dikasih upeti, mereka mau berkhianat. Ya, Iya. Mbak jadi salah satu korbannya. banyak. Bukan saya aja. Korbannya siapa aja yang Mbak kenal? Ya, teman-teman seperjuangan. Siapa dulu teman-teman seperjuangan Mbak?
yang Mbah kenal dan sampai saat ini namanya para pendekar. pendekar? Apa termasuk si Pitung? Itu mah belum lama. Si Pitung belum lama. Oh, berarti Mbah lebih lama dari itu. Ya, Beliau juga seorang sosok yang sakti. Sama. Ilmunya tinggi. Tapi untuk bela negara. Ya, memang. Sama seperti Mbah berarti. Cuma ada pengkhianat yang memang kelemahan Mbah dulu di mana kok sampai diketahui terus sampai dikalahkan. Dulu kita pakai ajimat. Oh, benda jimat. Ya, Jimat. Tidak mempan ditembak, tidak mempan dibacok. Sudah berapa penjajah yang Mbah kalahkan dulu? Banyak. Pakai tangan kosong. Golok. ya. Ya, semoga perjuangan Mbah tidak sia-sia. Semoga masyarakat kaum muda sekarang bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Tapi menurut Mbah bagaimana kondisi saat ini Indonesia setelah merdeka? Sama seperti itu. Bersama. Tidak beda jauh. Samanya di mana, Mbah? Saya tidak mau menyebutkan. Kenapa? Tidak apa-apa. Tapi menurut Mbah sendiri senang tidak dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini untuk mengisi kemerdekaan yang Mbah lakukan sampai melawan penjajah? Tidak. Sekarang tinggal enaknya saja. Enak menunggu kekayaan sendiri. Memikirkan diri sendiri. Ya. Tapi banyak orang seperti itu, juga banyak orang yang baik juga. Ya, tidak semuanya seperti itu. harus seimbang. Kalau tidak seimbang akan hancur depannya. Iya, benar itu. Dan terus yang ini seumpama saya tawarkan untuk menyempurnakan biar tidak menjadi siluman ular. Bagaimana ya? Mau? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Sudah lama saya merindukan orang yang mau menyempurnakan diriku. Alhamdulillah, subhanallah ya. Nanti kita akan coba berdoa lewat wasilah guru kami agar yang bisa sempurna dan kembali ke alam yang sebenar-benarnya ditakdirkan oleh Allah. Kalau boleh tahu yang siapa namanya ini? Panggil saja Aki. Oh ya, ya udah Aki. Nanti saya akan mencoba berdoa lewat wasilah guru kami. Nanti ikutin kata-kata saya ya Ki. Ya. Tapi sebelum disempurnakan, Aki mau pesan apa untuk masyarakat Indonesia saat ini, kondisi masyarakat Indonesia saat ini? Saya bingung pesan. Bingung kenapa? Indonesia sekarang banyak yang membuat Aki sedih. Ya, semoga mohon doanya aja Ki, biar masyarakat Indonesia itu bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat untuk negaranya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semuanya. Ya sudah Ki, mana sini tangannya Ki? Ya, nanti ikutin kata-kata saya Ki, ya, kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nurjanya di mana bisa.
dua kalimat syahadat dengan baik dan sempurna dan disaksikan oleh malaikat sang yang bercahaya. Jika berbuat Islam akan meledak otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi Gimana ya? Gimana Ki? Alhamdulillah sekarang aku udah muslim. Di situ muslim ada kewajibannya ya Ki. Ya semoga nanti ya Ki bisa menjalankan amaliyah itu, ilmu itu dari Sang Yang Nurjaya Nirwana, nanti entah itu di akhirat atau nanti di mana. Coba sekarang Ki lihat nanti kalau ada cahaya dari atas, ikutin saja ya Ki. Kalau sudah ada cahaya menjemput, pusaran cahaya itu diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat belum Ki? Kalau sudah terlihat ikutin Ki. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih yang kita berdoa Allah. Ya ikutin terus. Keringatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terkait tempat bendungan Katulampa yang akar itu ternyata ada sosok penghuni banyak ya, bukan hanya satu atau dua, banyak. Dulunya itu sebuah parit, dan kalau tempat seperti itu kan ada pasti makhluk gaibnya, kerajaan mereka, tempat mereka, jadi menjadi tidak nyaman, sehingga ada sejarah kelam di sana sebenarnya tentang noni-noni Belanda itu. Insya Allah nanti kita coba ungkap lagi di lain waktu, mungkin kita akan langsung datang ke sana di bendungan itu. Tapi alhamdulillah tadi si Aki ini memang ingin cepat disempurnakan. Beliau adalah salah satu pejuang-pejuang Indonesia di zaman dulu. Ya, semoga bermanfaat di video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.